Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, mari kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita masih bisa ditemukan pada pertemuan pada pagi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita, karena berkat beliaulah kita masih dapat mengenyam pendidikan, masih dapat hidup dengan sehat walafiat sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Maka bagi yang belum mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya pada pagi hari ini, ucapkan terima kasih kepada beliau terlebih dahulu. Siap? Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas kepada pelajaran yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna Allah, yaitu tentang Al-Malik, Allah Maha Merajai. Ya. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja. Ya. Yang mana Asmaul Husna Al-Malik ini merupakan mencerminkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, Al-Malik sendiri mempunyai arti memiliki kekuatan atau kemampuan dan memiliki kontrol atau otoritas. Jadi semua yang mengatur jalannya kehidupan di dunia ini dan kematian dan peredaran semuanya yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bumi yang berputar pada porosnya, matahari juga berputar pada porosnya, semua itu adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Jika umpama salah satu dari umpama aja bumi berhenti berputar secara mendadak, apa yang akan terjadi? Yaitu udah datangnya hari kiamat, pasti akan bertabrakan satu dengan lain. Itu tidak lain bukan adalah kekuasaan Allah. Ya, maka Allah adalah raja dari para raja. Jika di dunia ini banyak raja, tapi Allah lah yang maha merajai seluruh alam semesta ini. Ya. Dalam Asmaul Husna, Al-Malik sering dipahami sebagai sifat Allah yang secara mutlak, ya, merajai seluruh alam. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari semua raja di alam semesta. Ya, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan memberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semuanya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah gundah, bingung jika kita dihadapkan dengan suatu masalah. Maka tempat yang pertama kali kita untuk mencurahkan semua isi hati kita, meminta kepada siapa, itu adalah tempat yang benar, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita inginkan insyaallah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Malik, Maha Raja. Raja akan memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Kadang kita juga menginginkan yang kita inginkan, tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu tidak lain dan tidak bukan karena memang apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita, dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita, itu udah pasti.
Jadi jangan pernah meragukan tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Subhanahu wa ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Itulah Asmaul Husna Al-Malik. Jadi Allah di sini tidak akan membutuhkan siapapun, karena nanti sejatinya ketika hari kiamat pun ketika semua makhluk dimatikan oleh Allah, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada lain, tak ada bukan, tak ada siapapun, ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur pun, kita juga setelah itu akan menerima amalan kita selama hidup di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang yang zalim. Ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak kalau ada orang yang zalim pada kita? Kita nggak perlu membalasnya, kita nggak perlu membalikkan apa yang dia berikan kepada kita. Kita cukup berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasannya. Ya. Doakan yang mana? Doakan yang baik-baik. Jangan pernah mendoakan sama muslim yaitu doa yang buruk, ya. Karena ketika kita berdoa yang buruk, maka itu juga akan kembali kepada diri kita. Jika kita berdoakan yang baik, maka kebaikan yang akan kembali pada kita. Begitu dan seterusnya, ya. Mengayakan orang miskin, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang sakit, ya. Memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang, itu adalah hal yang mudah bagi Allah, ya. Jangan pernah kita menganggap apa yang ada di dunia ini adalah milik kita, ya, karena milik kita yang sesungguhnya itu tidak ada. Semuanya adalah milik Allah. Barang yang kita miliki sekarang ini, apa yang ada di dekat kita, orang tua, saudara, teman, bahkan yang kita sayangi sekalipun, semuanya akan ketika Allah memutuskan untuk diambil kembali, maka kita harus merelakannya. Ya, itu adalah karena Allah apa? Al-Malik, Allah Maharaja, berkehendak sesuka beliau, ya, sesuka Allah. Jadi kita harus menerimanya, pasrahkan semuanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahah, dan rahmat. Ya, itu ya. Itu yang ada beberapa ayat pendukung, ya, tentang Al-Malik nih. Yang pertama yaitu surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang punya arasy yang mulia. Itu dari surat Al-Mu'minun ayat 116. Mana dari sifat Al-Malik, ya, adalah Allah SWT tidak membutuhkan siapapun atau apapun, sebaliknya segala sesuatu membutuhkan Allah. Jadi seperti yang Bapak awal katakan, semua ini hanyalah titipan Allah. Maka ketika Allah sudah berkehendak untuk mengambilnya, maka ikhlaskanlah.
sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang punya kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Di tangan Engkau maha kuasa atas segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas sesuatu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya penguasa dari para penguasa, satu-satunya raja dari para seluruh raja yang ada di dunia ini. Ya, tidak ada kekuasaan yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Sebab dialah yang mengendalikan segala urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja yang sebenarnya, pemilik seluruh alam, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak, tidak bisa boleh menyombongkan diri kita, karena kita bukanlah orang yang memiliki apapun sebenarnya di dunia ini. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencengkeram bumi, kemudian melipat langit dengan tangan kanannya. Saat itu dia berkata, akulah raja, di manakah orang-orang yang mengaku dirinya raja? Nah, itu ya. Ketika udah hari kiamat nanti datang, semua sudah dibinasakan, dimatikan oleh Allah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sambil Allah berkata, akulah raja, di mana orang yang mengaku dirinya raja, di mana? Nah, ini sudah kuat banget ya, bahwa tidak ada raja lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliaulah raja yang maha diraja, istilahnya seperti itu ya. Nah, setelah mengetahui mana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik ini, apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, tidak selayaknya kita merendahkan diri kita di depan salah satu makhluknya. Ya, jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu merendahkan diri ya. Kita biasa aja kepada setiap orang, selagi dia baik, kita perlakukan baik ya. Dan yang selalu Pak Khair ajarkan, yaitu kita selalu menebarkan kebaikan kepada siapapun, baik yang berbeda agama, baik yang berbeda suku, berbeda ras, kita harus berikan yang terbaik. Nah, yang kedua, gimana? Kita boleh berbuat baik, tapi tetap menjaga akidah kita, tetap menjaga iman kita, yaitu tetap berpegang teguh, yaitu agama yang hak, yaitu agama Islam, gitu. Ya, boleh berbuat baik, tapi tetap berpegang teguh bahwa agama yang hak adalah agama Islam, gitu. Yang kedua, kita juga seharusnya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih terjaga daripada apa yang ada di tangan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki segala sesuatu. Di sini ada kata-kata tangan, jangan dimaksudkan adalah Allah seperti diri kita, bukan. Tangan di sini itu adalah kekuasaan ya. Jadi cuma pengibaratan saja kekuasaan yang ada di tangan Allah ya. Jadi apa yang kita harapkan tadi yang Bapak maksud ya, apa yang kita harapkan kadang kan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Akan tetapi kadang Allah akan lebih memberikan yang terbaik buat kita. Contoh kesehatan. Ketika kita menginginkan berdoa, ya Allah, semoga aku dapat rezeki yang banyak hari ini. Akan tetapi gimana? Allah memberikan rezeki yang berbeda. Ya.
rezekinya bukan berupa uang, akan tapi kesehatan yang saat ini sedang mahal-mahalnya, ya. Kesehatan itu mahal, ya. Karena apa? Di masa pandemi seperti ini banyak orang yang terpapar, kena penyakit dan sebagainya. Dan alhamdulillah jika kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, selalu jaga kesehatan, selalu jaga pola makan yang baik, dan insya Allah kita akan selalu sehat terus, ya. Yang ketiga, hendaknya kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa butuh kepada makhluk yang lain. Itu ya. Jadi kita harus cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita butuh kepada yang lainnya, ya. Seperti kalian umpama pengen membeli sepeda, curhat dulu kepada siapa? Kepada Allah. Berdoa. Dalam doanya sisipkan, ya Allah. Dia kayak orang curhat, ya. Allah, ya Allah. Ketika ini Allah, aku ingin sepeda, ya Allah, maka berikan aku sepeda, ya. Tapi tidak juga dengan seperti itu. Pasti nanti akan dipermudah oleh Allah, ya. Tidak hanya dalam hal yang sangat mudah seperti itu bagi Allah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha dan tetap berdoa, ya. Yang keempat, hendaknya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun dia bisa mengambilnya kembali. Seperti yang Mbak Khair katakan tadi, ya. Jadi apa yang kita miliki tidak akan selamanya kita miliki. Jadi di sini ditekankan kita tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh sombong. Karena Allah adalah penguasa mutlak atas segala hal. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Oleh sebab itu manusia tidak boleh angkuh dan sombong atas apa yang dimilikinya. Tidak boleh sombong, ya. Ketika kita jadi pemimpin, kita harus jadi pemimpin yang baik, ya. Tidak boleh sewenang-wenang, sebab sifat sombong dan sewenang-wenang adalah perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus intinya di sini kita tidak perlu merasa khawatir, tapi hendaknya kita selalu berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Yaitu gimana? Inti dari semua ini, ketika makna dari Al-Malik, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, ya, dengan meladani Al-Malik, yaitu Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna dari Allah, seorang muslim akan memahami bahwa dirinya tidak dikuasai apapun atau siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak memerintah atau melarang sesuatu. Dengan demikian, seorang muslim harus berjalan ibadah sesuai petunjuknya. Nah, seperti itu, ya, semuanya. Nah, jadi ketika kita sudah memahami Al-Malik, bahwa di sini kita hanyalah makhluk yang tidak berdaya, ya, hamba, bukan siapa-siapa. Allah lah yang maha segalanya. Jadi kita nggak boleh sombong dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Pak Khair sampaikan, ya. Untuk bagi yang merasa kurang jelas, nanti bisa doa japri ke Pak Khair, ya. Untuk tugas nanti sudah ada di classroom, jadi tolong kerjakan sesuai dengan yang ada pada classroom. Petunjuknya diikutin, ya. Jangan sampai seperti kemarin mengirimkan tugas masih ada yang di forum, ya. Jadi kirimkan tugas, diserahkan tugas. Pak Khair tutup dari sini.
Kita tutup dengan bacaan kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu ceria di pagi ini. Terima kasih.